Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih mempelajari sifat haji dan masuk ke Mekah. Sekarang hadis nomor 774. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarmul jamrata hatta tatlu asy-syamsu wa khamsatu illa an-nasaiya wa fihi inqita'. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu melontar jamroh hingga terbit matahari. Diriwayatkan oleh 5 kecuali Nasai, jadi obat. Tetapi padanya ada inqita'. Inqita' itu terputus, munqati. Jadi ada rawi menerima dari gurunya padahal tidak bertemu dengan gurunya. Ada yang terlewat atau ada di antara rawi yang dhaif sehingga tidak tersambung. Jadi kalau ada hadis, ada rangkaian kan, hadis itu dikatakan misalnya dari Imam An-Nasai, saya terima dari ini, terima dari ini, terus sampai kepada sahabat di sini Ibnu Abbas, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara rangkaian orang-orang ini ada yang dhaif atau ada yang tidak tersambung sanadnya. Itu namanya inqita'. Dan ini termasuk hadis dhaif. Tapi ini menurut salah satu rawi. Pada dibuka lagi inqita'. Ada munqati, ada mu'dhal. Kalau bersambung 2 berturut-turut itu adalah mu'dhal. Kita sambil belajar mustalah hadis ya. Ya. Pasal berapa? Iya, munqati' dan mu'dhal. Silahkan dibaca coba. Munqati' dan mu'dhal. Mu'dhal gitu bacanya. Mu'dhal. Di dalam satu sanad dikandung nama seorang rawi lain dari sahabi atau dua rawi yang tidak berdekatan, yakni gugurnya berselang. Maka sanad itu dinamakan munqati, dan jika yang gugur itu 2 rawi yang berdekatan tengah kanan, yakni tidak berselang, maka dinamakan dia mu'dhal. Jadi kalau ada dari bawah tuh ya, A
menerima dari B, B menerima dari C, C menerima dari D, D menerima dari E. Apabila B itu menerima dari C, ternyata ada orang yang tidak disebut atau dia B menerima dari D, itu munkoti. Sedangkan D menerima dari E. Nah, E-nya juga tidak disebut lagi, itu munkoti. Tapi kalau mu'dhal itu A terima dari B, B, nah seharusnya terima dari C dan D. C dan D ini berdekatan, itu artinya berturut-turut, dua orang berturut-turut yang dhaif, maka itu disebut dengan mu'dhal. Itu hanya istilah saja. Tapi memang ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa melontar jumroh itu harus setelah terbit matahari untuk tanggal 10. Jadi tanggal 10 itu Rasulullah SAW berangkat sebelum terbit matahari dari Mina itu, dari Muzdalifah. Berangkat sebelum matahari terbit, sehingga sampai di jumroh itu setelah matahari terbit, kira-kira waktu duha. Dan itulah saat melontar jumroh apa? Aqobah. Jadi jumroh ula, jumroh wusta dilewat. Langsung saja tanggal 10 itu jumroh Aqobah, dan itu melontarnya setelah matahari terbit. Kita bandingkan dengan hadis yang di bawah. Hadis nomor 775 an Aisyah radhiyallahu anha qalat asal Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummi Salamah lailatan nahri faramatil jamrata qabla fajri thumma madat fa afadat, rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syarti Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Ummu Salamah malam hari nahar. Ummu Salamah itu istri Rasul. Kalau kemarin siapa istri Rasul? Saudah diberangkatkan lebih dulu. Nah ini Ummu Salamahnya juga diberangkatkan lebih dulu, sementara Aisyah itu bersama Rasulullah SAW. Hari nahar itu hari berkurban, jadi hari tanggal 10. Tanggal 10. Jadi Muzdalifah itu sudah masuk tanggal 10 sejak maghrib. Nah ini malam 10 Saudah diberangkatkan ya, dipimpin oleh Ibnu Abbas kemarin itu. Kemudian Ummu Salamah juga diberangkatkan, tapi tidak disebutkan alasannya di sini. Tetapi kalau Rasulullah SAW mengirim berarti Rasul punya alasannya alasan syar'i. Ini waktu melontar jumroh tanggal 10. Lalu ia melontar jumroh sebelum fajar, jadi masih malam sebelum subuh Ummu Salamah. Kemudian dia pergi lalu turun ke Mekah untuk tawaf ifadah. Afadah itu tawaf ifadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sanadnya atas syarat Muslim. Jadi Imam Muslim mensyaratkan hadis sahih itu harus begini. Nah, syarat-syarat itu diikuti oleh Abu Dawud. Kalau Muslim menyatakan hadis ini sahih, maka Abu Dawud juga sahih. Tetapi Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Kan Bukhari mempunyai syarat, Muslim mempunyai syarat. Ini Bukhari Muslim itu sahih, dan Abu Dawud menyatakan ini adalah
sesuai dengan memenuhi syarat muslim. Kurang malah standar gitu kan. Di sini justru melontarnya sebelum fajar. Padahal tadi Rasulullah SAW melarang melontar jumroh Aqobah sehingga terbit matahari. Ini tidak bertentangan sebetulnya. Ini yang disebut dengan Tariqatul Jam'i, kedua-duanya boleh, tapi harus ada alasan. Sebab agama Islam itu agama mudah. Agama mudah artinya yang pokok harus dilaksanakan, tetapi jika tidak terlaksanakan ada opsi lain atau ada cara lain. Ada yang disebut dengan pengurangan, mengubah, mengganti. Kalau pengurangan yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu safar. Kalau mengubah seperti sholat yang seharusnya berdiri jadi duduk, atau mengganti yang seharusnya wudu jadi tayamum. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan atas kamu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi untuk melaksanakan ibadah itu mudah. Islam itu mudah. Apa yang sulit untuk Islam? Jangan subuh-subuh, jangan tuduh-tuduh. Sulit dan tidaknya itu tergantung hati. Mari kita piknik jam 2 ini. Ya. Mandi heula di kate sare. Namun cenah kaberangan da ieu nama subuhna jam 4 saparapat. Nah, eta lah. Jadi mudah dan tidak itu kumaha hate kumaha urang. Kalau kita ingin mencapai yang dicintai, hatenya gunung tinggi, daki, lautan, berseberangan. Tadi geus hate is gilik mah tuh, di akalan naon. Nah, itu yang pertama. Tetapi Islam memudahkan, ya. Memudahkan. Ya, kalau tidak bisa ada sebut yang mengganti, mengurangi atau mengubah. Nah, di sini adalah mengubah waktu. Memang pokoknya melontar jumroh itu setelah matahari terbit. Kami mah teu tiasa. Nah, cenah ieu tuurna, jeung teu heula gitu kan? Kata Rasulullah. Ada lagi yang menyatakan, aduh cenah abdi mah alasan yang lain karena diri mah aya cai misalnya teh. Jadi itu aya nyuh. Nah, ini yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Tapi hadis yang pertama wa fihi inqita'un itu berlaku. Sebab yang lainnya Rasulullah SAW itu memang melakukan jumroh itu pada siang hari pada waktu duha. Itu hadisnya panjang ternyata. Sedangkan Ummu Salamah diizinkan oleh Rasulullah SAW, atau Ummu Salamah itu melontar malam dan Rasul tahu, berarti itu boleh. Hadis nomor 776. Nah, ini juga ada kemudahan lagi. An Urwata bin Mudarras radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida salatana hadhihi yakni bil Muzdalifah fa waqafa ma'ana hatta nadfa'a wa qad waqafa bi Arafah qabla dzalika lailan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qada
tafasahu. Rawahul khamsatu wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Dari Urwah bin Al-Mudarras radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengikuti salat atau hadir di salat subuh pada tanggal 10, sholatana hadihi, sholat kami ini, yaitu sholat subuh pada tanggal 10 di Muzdalifah, yakni di Muzdalifah. Dan ia wukuf bersama kami hingga kami berangkat. Apakah itu wukufnya siang, malam atau siang? Ia telah wukuf di Arafah malam atau siang. Jadi wukuf di Arafah itu kan siang. Siang itu dari Mina, ya. Dari Mina berangkat tanggal 9 itu. Kita kan bermalam di Mina tanggal 8, malam 9. Itu hari ke-9-nya berangkat ke Arafah. Kemudian wukufnya itu setelah zuhur. Tapi sholatnya duhur dan asar jama' takdim. Nah itu. Ada orang yang kemalaman datang ke sana. Mengapa kemalaman? Ya banyak alasan. Kita bayangkan begini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hajinya 1 kali. Kemudian pada saat itu Islam masih berkembang dan banyak orang yang baru masuk Islam. Diumumkan bahwa Rasulullah SAW akan melaksanakan ibadah haji tahun 10. Orang-orang sudah menghitung, berarti ini bulan Dzulhijjah. Dan orang-orang berangkat ke Mekah pada bulan Dzulhijjah itu dari berbagai arah, bukan hanya dari Madinah. Sehingga terkumpul manusia di sana itu ada, kalau satu riwayat menyatakan 140.000, kebanyakan riwayat itu menyatakan lebih daripada 100.000, tapi ada yang menyatakan 94.000. Nah, kita ambil 100.000-an. Nanti di data hari itu teh beda dengan sekarang ya. Porsinya sekian, ya. Kemudian daftar sakitu kan ada. Tapi walaupun begitu ada yang tidak terdaftar. Jami terdaftar tenang juga ya di Mekah. Itu ya. Ayah. Sebab tidak ada satu pintu seperti di stadion. Stadion kan ayah kacis, ayah pintunya, kemudian kursinya juga bisa dihitung sekian. Nah, ibadah haji itu dikarenakan dari berbagai pelosok. Kemudian mereka juga tidak tahu ibadah haji Rasul itu bagaimana. Sebab Rasul tidak menerangkan lebih dulu, sekalipun menerangkan hanya kepada beberapa orang. Dan medianya juga hanya sedikit. Apa sih medianya? Mikrofon tidak ada. Kemudian latihan manasik itu. Tapi orang-orang Arab pada umumnya tahu ibadah haji. Sebab ibadah haji ini disyariatkan sebelum zaman Nabi Adam ya. Pada zaman Nabi Adam kan kita sudah cerita ya. Nabi Adam ibadah haji. Tapi manasik itu sudah diajarkan kepada Nabi Ibrahim. Dalam Quran ada. Wa arina manasikana wa tub alaina. Itu doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Temongkeun ka abdi kumaha manasik teh. Jadi untuk orang Arab tahu yang disebut dengan tawaf, sa'i itu juga tahu. Tapi bagaimana praktek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebab beliau menyatakan khudhu anni manasikakum.
kalian harus mengambil dariku manasik kalian. Jadi harus mencontoh dari Rasulullah SAW. Sehingga ada orang yang bertemu dengan Rasulullah pada tanggal 8, pada tanggal 9. Tapi tidak ada yang lebih, sebab mereka sudah menunggu sejak awal bulan Dzulhijjah karena tahu ini ibadahnya bulan Dzulhijjah. Tapi kalau yang datang kan yang bulan Muharram tekaci sama. Tapi boleh saja tekaci itu namun tidak sah ya. Nah, sehingga ada orang yang bertanya, abdi macan ada untuk tawaf, untuk umroh malahan mah. Nah, ini jawabannya. Siapa yang mengikuti sholat subuh di Muzdalifah, nah, gitunya, dan wukuf bersama kami di Arafah malam atau siang, berarti ada yang sejak tanggal 8 sudah di Arafah. Atau orang-orang sudah pergi ke Muzdalifah, dia malam masih di Arafah. Maka telah sempurnalah hajinya dan hilangkan kotorannya, yaitu dicukur, tahalul. Hadis ini sahih, bahkan dijadikan alasan oleh Kemenang boleh tidak ke Mina. Memang aturannya begitu, hukumnya boleh tidak ke Mina. Tapi anu jarak jag maka Mina we. Kalau bisa ke Mina, ke Mina. Cenada kudu nyewa bus, sewa we busna. Saya pernah bertemu dengan orang hese cenah gitu. Kenapa persis bisa? Dan ternyata bukan hanya persatuan Islam, yang lain juga ada. Sehingga di Arafah, di Mina itu banyak tenda yang kosong, tetapi masih banyak juga yang ibadah haji pada tanggal 8. Dengan alasan Ummu Salamah diizinkan, misalnya Saudah diizinkan, itu yang berangkat malam 10 ya. Itu juga jadikan alasan. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW mengizinkan kalau tidak ada alasan syar'i. Nah, disinilah menjadi titiknya. Kata Rasulullah, pokoknya yang sempat di Arafah malam atau siang, kemudian sholat di Muzdalifah, sholat subuh di Muzdalifah, maka sempurna hajinya. Tapi ulah kieu ngajakeun angkewe kadinya mah tuh tanggal 8 jeung tanggal 10. Pokoknya asal sudah wukuf, kemudian sudah bermalam di Muzdalifah, ya, sudah berangkat dari Muzdalifah, kan Saudah mah tidak sholat subuh di Muzdalifah ya. Ya. Iya. Nah, itu jadi bagi orang yang berhalangan syar'i dibolehkan. Jadi hukum itu sebetulnya tergantung kepada alasan. Dan nanti termasuk hukum kejahatan, jinayah. Itu hukumannya, sanksinya tergantung pada kejahatan. Misalnya ada pembunuhan, pelakunya ada 5 orang. 1 provokator, nah, paihan. Nah, lumayan main nama provokator, benang dah. Eksekutor, terus nu ngabantu, nu nuduhkeun tuh. Mana? Fasilitator, navigator, amana cenah ieu. Da teu moal peso eta fasilitator ya. Tah, pesona. Jadi orang-orang ini beda hukumannya nanti. Nah, disinilah hukuman itu karena alasan. Boleh tidak salat subuh sambil duduk? Alasannya apa? Dia bisa nangtung, tapi rambut isuk-isuk jogging. Nah, itu kumaha. Saya punya ayat teman gitunya di satu acara
Si eta joget dia joget gitu. Nah, malam itu teh ai subuh ini teh ngorona. Waktu ditanya kunaon puting dilatih cenah joget cenah gitu. Beda itu. Jadi yang pokok dulu, yang pokok melontar itu setelah terbit matahari. Tapi kalau ada alasan boleh. Sehingga Rasulullah memudahkan. Dan pada waktu Arafah itu banyak ambulan sebab orang yang sakit di rumah sakit dibawa semuanya ke Arafah agar sempurna hajinya. Tapi kalau tidak bisa, alat-alatnya kurang, kembalikan lagi ke rumah sakit. Walaupun tidak ikut sholat subuh. Kita bandingkan dengan hadis yang kemarin muttafaq alaih. Saudah itu tidak sholat subuh di Muzdalifah. Tapi masih ada malam di Muzdalifah. Tapi jangan dimudahkan. Ya. Sebab begini, asal ngaliwat we gitu. Alasannya apa? Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bermalam sampai subuh di Muzdalifah. Dan saya sudah jelaskan ketika Hasan itu dengan Menteri Agama dengan Sahabat Rahman hajinya. Kata Hasan, haji saya batal. Sebab saya sakit tidak melaksanakan rukun-rukun haji. Kata Ustaz Abdul Rahman, haji Ustaz itu sah sebab Ustaz sudah wukuf di Arafah. Tapi Hasan menyatakan jangan panggil saya haji. Ya, itunya. Karena Hasan tersebut haji, abi nyebut Hasan, we. Kalau Ustaz Hasan paling Tuan Hasan. Tuan Hasan itu sehingga ada cemooh dari yang lain persis macam guru lagi lain kiai. Sebab Hasan tidak menyebut haji. Ketika muridnya Muhammad Nasir mendapat gelar doktor, pan wawatos ka guru, Tuan, saya sudah bergelar doktor. Muhammad Nasir. Kata Hasan, kalau begitu saya harus panggil apa? Kata Muhammad Nasir, panggil saja M. Nasir. Itu tepat. Itu untuk bukan merendahkan dirinya. Yang penting mah ilmu kamanfaatkeun. Ibaratnya gelarna doktor, profesor, MBK, MTK itu. Sekarang gelar itu kan banyak ya. Iya, kan ayat MK sekarang kan macam-macam lah. Dan di Dewan Hizbah juga sekarang tidak pakai kiai. Saya tuh mengusulkan beberapa tahun, kan ustadz gue, ustadz deh lebih tinggi derajatnya. Sebab mau pakai kiai mana sertifikatnya? Timiti iraha, jadi kalau profesor kan ada sertifikatnya. Profesor tentang apa begitu ya? Kiai naon gitu, dah kiai mah yang dikeramatkan. Lebih ke muningnya jadi kiai. Sebab dikeramatkan kan ya. Kita lanjutkan ke 777. An Umar radhiyallahu anhu qala inna musyrikina kanu la yufiduna hatta tatlu'a asy-syamsu wa yaquluna asyrik sabir wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fahum fa afada qabla an tatlu'a asy-syamsu rawahu Bukhari. Dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata sesungguhnya orang-orang musyrik tidak turun ke Mekah hingga terbit matahari. Dan mereka berkata, bercahayalah hai Sabir. Sabir itu nama gunung paling tinggi di Mekah. Apabila kena di puncak itu maka mereka berangkatlah. Tapi kan posisi matahari berubah-ubah ya. Karena
Jika ayeuna bumi teh nuju dengdek ka kaler. Kaler ya. Sehingga matahari, cahaya matahari ada di sebelah kaler. Iya. Iya. Matahari ada di sebelah kidul sehingga banyak turun hujan. Tetapi Nabi SAW menyalahi mereka, yakni ia turun sebelum terbit matahari. Ini dari Muzdalifah. Kalau orang-orang musyrik, nah ini yang menyatakan haji sebelum Nabi begitu. Itu mereka berangkat setelah matahari terbit. Kau kurang tinggal di hadis panjang ya. Nah. Satu halaman 327 dari bawahnya dihitungnya daripada Mina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dari hadisnya itu garis ke-7 dari bawah. Ayat 327 ya. Nah. Lalu ia berangkat sebelum terbit mataharinya. Ya. Nah, jadi sama dengan lalu ya Rasulullah berangkat sebelum matahari terbit hingga datang ke tengah lembah Muhasir. Lalu ia keraskan perjalanan dipercepat, kemudian ia mengambil jalan tengah yang keluar menuju Jamroh sehingga ia datang di Jamroh dekat pohon, lalu ia lontar. Nah ini kalau ini sudah siang. Nah itu kita kembali lagi ke sini. Jadi Rasulullah SAW berangkat dari Muzdalifah itu sebelum matahari terbit. Kita juga harus seperti itu. Tetapi dikarenakan orang mah bukan orang sana, tidak tahu dan menunggu jemputan. Nah, kita berangkatnya kumaha aya jemputan we. Tapi banyak orang yang berangkat. Tapi biasanya dari Muzdalifah tidak ada jemputan. Berangkat saja. Kemana berangkat? Nuturkeun batur. Dalam Quran surat Al-Baqarah, "Tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah." Nah, di sana harus istighfar ya. Al-Baqarah itu. Al-Baqarah ayat 199. Afado tak? Ifado. Ya, coba 199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini menunjukkan ada pada ayat itu min haitsu afadun nasu, tuturkeun batur. Tapi dengan keyakinan tuturkeun batur teh. Ulah kieu ka mana ye? Ah, cenah batur ka ditu tuh, ka ditu we. Cek nu tukang pasti benar, cek nu dihareup ka dieu da baturkeun nuturkeun. Ada itu. Di sini lah perlu ada pembimbing teh nya. Ka mana cenah pokona mah ka ditu we. Ulah kieu sieun tadi teh. Sigana urang bener, buktina batur itu dihareup. Cek nu dihareup tapi kenyataannya banyak orang yang lebih tahu tentang ibadah. Dan buktinya sekarang itu apalagi dari tempat mana-mana saja itu Masjidil Haram kelihatan dengan adanya jam-jam tower. Kita kembali ke hadis ini. Tetapi Nabi SAW menyalahi orang-orang musyrik, yaitu turun sebelum terbit matahari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Usamah bin Zaid qala radhiyallahu anhu qala lam yazal Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta roma jamratal aqabah.
Rawahu Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu Z-nya itu yang diaku sebagai anak Nabi itu ya. Kemudian Z itu dinikahkan kepada Zainab, tetapi pernikahannya awet rajet. Awet rajet karena ayahnya awet tapi rajet. Karena perbedaan status. Z itu kan statusnya mantan hamba sahaya. Sebetulnya orang terhormat itu. Kemudian Zainab itu kan sepupu Nabi. Jadi masih ada perasaan saya ini siapa. Kemudian dicerai dan Zainabnya dinikahi oleh Nabi SAW. Nah, Zaid dinikahkan kepada yang lain. Saya menyebutkan orang, tapi saya tidak percaya kepada orang itu. Bukan itu orangnya. Kemudian punya anak namanya Usamah. Dan Usamah ini sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Siga kainju. Dan Usamah ini juga nudi olo agar mengubah hukum. Jadi mudah ke Usamah lah gitu, agar ini hukumnya berubah kepada Rasul. Itu tentang perzinaan. Ada 60 barok. Kedua-duanya berkata, Nabi SAW tetap bertabiah hingga melontar Jumratul Aqobah. Nah, di sini menunjukkan bahwa tanggal 10 itu masih tabiah. Pada hadis yang 771, ya kita baca 71, satu halaman ke belakang. Dari Anas ya berkata, dari antara kami ada yang bertabiah, tetapi tidak diingkari atau tidak digenggerehkeun. Ada lagi yang bertakbir, itu juga tidak digenggerehkeun. Jadi tanggal 9, tanggal 10 itu masih tabiah. Tapi juga dibolehkan untuk mengucapkan takbir. Nah, di sini Rasul tabiah sampai tanggal kaditu nama dari tanggal 10 takbir sampai tanggal 13 waktu asar. Di kita juga begitu, dari tanggal 9 hari Arafah sampai tanggal 13. Kalau tabiah umroh sampai di mana? Garis Hajar Aswad. Jadi kalau kita umroh dari sini, kemudian ihlal umrohnya di Qarnul Manazil misalnya atau di Dzul Hulaifah, setelah ihlal umroh kita tabiah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalah dan seterusnya. Itu dilakukan sampai masuk Masjid Haram. Tetapi apabila sudah sampai ini garis Hajar Aswad, berhenti tabiah. Sedangkan untuk haji sampai melontar jumlah tanggal 10 tabiahnya itu. Hadis nomor 779. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ja'ala baita an yasarihi wa minan an yaminihi wa roma jamrata bisab'i hasoyatin. Faqala hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ia menjadikan Baitullah di sebelah kirinya. Jadi ini mau melontar ini. Apakah itu Jumratul Aqobah tanggal 10 atau tanggal 11, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah sampai tanggal 13. Itu kalau ini Tugu, itu Ka'bah itu harus ada di sebelah kiri. Dan Mina di sebelah kanannya. Dan ia melontar jumrah itu dengan 7 batu. Dan ia berkata, inilah cara berdiri Nabi SAW yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah. Jadi
Ibnu Mas'ud tahu bahwa pada saat itu Quran surat Al-Baqarah turun, tapi tidak disebutkan ayatnya ayat yang mana. Tapi ini berkaitan, saya yakin ini berkaitan dengan ibadah haji. Jadi banyak orang yang melontar jumroh dari mana saja. Kan asalnya tubuhnya kecil dulu itu, ini melebar si tubuh teh. Kalau bah dia mah pas sedak-sedak, sebab Mekah atau Ka'bah di sebelah kiri, sedangkan Mina di sebelah kanan, di hadapan adalah jumroh. Gitu tak melontar teh. Jadi komite dia mah kudu gitu tak. Ininya ya sebelah kiri, Mina sebelah kanan datang dari sana. Ada orang-orang yang manasiknya tuh kurang. Nah, cenah sedak-sedak belah itu kosong. Nah, eta apa? Asa melontar. Belah itu kosong. Eta gaya, tapi tidak banyak. Ibu teh bararodok pisan gitu. Pakai pasadak-sadak dirinya. Padahal posisi harus sebelah kiri Ka'bah itu. Jadi bisa saja sebelah kiri, tapi melontarna ke tukang. Iya kan? Asal sebelah kiri ke tukang, air bah dia ke depan. Hah? Tidak asal ada air mereka mah kada kapayun. Harus yakin si batu itu kena. Dan batu nage saageng ieu tah singir kacang beureum lah. Kacang beureum eta teh geuning. Nah, kacang kaji. Kacang tanah. Suuk punya, suuk lah taruh beureum. Suuk nol kan. Kacang nol. Tapi kalau dikadain akur-akur juga itu tahu wae gitu. Kade ketika kan mengambilnya di Muzdalifah, sekalipun tidak di Muzdalifah boleh. Ya. Kade kudu yakinkeun eta teh batu henteu hipu. Sebab di itu serme. Ya, sampai sini saja dulu.